Bapa kami yang ada di dalam kehidupan kami umat manusia, Allah yang senantiasa meliputi kehidupan kami, Roh Kudus-Mu bekerjalah saat ini. Kami mau membaca Alkitab. Terangi selalu hati dan jiwa kami, serta roh kami untuk diterangi dengan firman-Mu, supaya setiap apa yang kami baca dan dengar kalimat demi kalimat, kata demi kata dapat kami mengerti memahaminya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus Kristus, haleluya, amin. Roh Kudus bekerjalah, terangi hatiku dengan firman ini. Pembacaan Alkitab di 1 Samuel 22 ayat 6 hingga dengan ayat yang ke-23 dengan perikop para imam di Nob dibunuh yang berbunyi demikian. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke gua Adulam. Bukan ini. Hal itu terdengar oleh Saul, sebab Daud dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia telah diketahui tempatnya. Adapun Saul ada di Gibea, sedang duduk di bawah pohon tamariska di bukit, dengan tombaknya di tangan, dan semua pegawainya berdiri di dekatnya. Lalu berkatalah Saul kepada para pegawainya yang berdiri di dekatnya, "Cobalah dengar, ya orang-orang Benyamin. Apakah anak Isai itu juga akan memberikan kepada kamu sekalian ladang dan kebun anggur? Apakah ia akan mengangkat kamu sekalian menjadi kepala atas pasukan 1000 dan atas pasukan 100? Sehingga kamu sekalian mengadakan persepakatan melawan aku. Dan tidak ada seorang pun yang menyatakan kepadaku bahwa anakku mengikat diri dengan anak Isai itu. Tidak ada seorang pun dari kamu yang cemas karena aku, atau yang menyatakan kepadaku bahwa anakku telah menghasut pegawaiku melawan aku menjadi penghadang seperti sekarang ini." Lalu menjawablah Doeg orang Edom itu, yang berdiri dekat para pegawai Saul, katanya, "Telah kulihat bahwa Isai sedang kepada Ahimelek bin Ahitub. Ia menanyakan Tuhan bagi Daud dan memberikan bekal kepadanya. Juga pedang kulihat orang Filistin itu diberikannya kepadanya." Lalu raja menyuruh memanggil Ahimelek bin Ahitub, imam itu, bersama-sama dengan seluruh keluarganya, para imam yang di Nob, dan datanglah sekaliannya menghadap raja. Kata Saul, "Cobalah dengar, ya anak Ahitub." Jawabnya, "Ya, tuanku." kemudian bertanyalah Saul kepadanya, "Mengapa kamu mengadakan persepakatan melawan aku? Engkau dengan anak Isai itu, dengan memberikan roti dan pedang kepadanya, menanyakan Allah baginya, sehingga ia bangkit melawan aku, menjadi penghadang seperti sekarang ini." Lalu Ahimelek menjawab raja, "Tetapi siapakah di antara segala pegawaimu yang dapat dipercaya seperti Daud? Apalagi ia menantu raja dan kepala para pengawalmu dan dihormati dalam rumahmu. Bukan ini pertama kali aku menanyakan Allah bagi dia. Sekali-kali tidak. Janganlah kiranya raja melontarkan tuduhan kepada hambamu ini, bahkan kepada seluruh keluargaku. Sebab hambamu ini tidak tahu apa-apa tentang semuanya itu, baik tentang perkara kecil maupun perkara besar." tetapi raja berkata, "Engkau mesti dibunuh, Ahimelek. Engkau dan seluruh keluargamu." Lalu raja memerintahkan kepada bentara yang berdiri di dekatnya, "Majulah dan bunuhlah para imam Tuhan itu, sebab mereka membantu Daud. Sebab walaupun mereka tahu bahwa ia melarikan diri, mereka tidak memberitahukan hal itu kepada aku." Tetapi para pegawai raja tidak mau mengangkat tangannya untuk memarang imam-imam Tuhan itu. Lalu berkatalah raja kepada Doeg, "Majulah engkau dan parahlah para imam itu." Maka majulah Doeg orang Edom itu, lalu memarang para imam itu. Ia membunuh pada hari itu 85 orang yang memakai baju efod dari kain linen. Juga penduduk Nob, kota imam itu, dibunuh raja dengan mata pedang, laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun anak yang menyusu, pula lembu, keledai, dan domba dibunuhnya dengan mata pedang. Tetapi seorang anak Ahimelek bin Ahitub, namanya Abiatar, luput. Ia melarikan diri menjadi pengikut Daud. Ketika Abiatar memberitahukan kepada Daud bahwa Saul telah membunuh para imam Tuhan, berkatalah Daud kepada Abiatar, "Memang, pada hari itu juga ketika Doeg, orang Edom itu ada di sana, aku telah tahu bahwa pasti dia akan berkata kepada Saul, 'Akulah sebab utama daripada kematian seluruh keluargamu. Tinggallah pada aku, janganlah takut. Sebab siapa yang mencabut nyawamu, dia juga yang mencabut nyawaku. Di dekatku, engkau aman.'" Sampai di sini pembacaan Alkitab kita siang hari ini. Berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan serta merenungkannya, agar kami Tuhan selalu dapat mengambil semua pelajaran dari setiap firman-Mu, menjadikannya pelita bagi setiap langkah kami, untuk kami diterangi selalu dengan firman Tuhan. Amin. Terpujilah Engkau Bapa di surga, apa yang kami dengar dan baca kiranya selalu akan menjadi renungan bagi kami.
Terpujilah Engkau Tuhan Allah Israel, Allah yang hidup, yang bertahta di surga, yang selalu menghakimi dengan adil semua perbuatan manusia yang Engkau ciptakan. Patutlah kami memuji menyembah Engkau sebagai penghormatan kami yang tertinggi kepadamu, membawa seluruh puji-pujian penyembahan kami kepadamu. Apalah artinya dunia ini tanpa Engkau Tuhan, karena Engkau adalah satu-satunya yang menciptakan kami sehingga kami ada. Karena itu kami patut mengingat Engkau, bersyukur dan terima kasih senantiasa atas hidup yang Kau berikan bagi kami. Kami tidak bisa membuat napas, kami tidak bisa menciptakan hal-hal yang besar seperti Engkau menciptakan segala sesuatu di semesta ini. Karena Engkau adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dan seisinya dan semua semesta ini. Engkau adalah Allah yang memberikan kami kekuatan, kemampuan, nafas terutama juga. Kau memberikan roh-Mu dan percikan cahaya untuk kami mengerti, memahami setiap makna dalam hidup kami, supaya kami selalu melakukan firman-Mu, terutama berjalan di dalam terang-Mu dan tetap berbuat kasih kepada semua orang. Terpujilah Engkau Tuhan untuk selamanya. Cahaya-Mu akan selalu menerangi mata, jiwa, hati kami untuk selalu bertobat, untuk selalu mengasihi, untuk selalu hidup dalam cinta kasih Tuhan. Amin. Demikianlah pembacaan kitab kita siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.